Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas Hubungan Masyarakat atau Public Relation. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari public relation itu sendiri. Sebelumnya, biarkan Bu Dela share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang defining public relation atau apa itu yang disebut dengan public relation. Baik. Nah, uh, public relation is doing the right thing. Maksudnya seperti apa sih doing the right thing? Jadi melakukan hal yang benar. Benar seperti apa? Ya, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Public relation is performing and communicating the substance of the performance. Jadi di sini ada kata kunci, yang pertama ada performing dan yang kedua ada communicating. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jadi public relation ini itu harus melakukan performance dan juga mengkomunikasikan substansi dari kinerja itu sendiri. Nah, kinerjanya siapa? Baik itu kinerja dari individu ataupun organisasi yang menjadi klien dari si PR itu sendiri. Nah, public relation merupakan praktek dari mengelola berbagai informasi antara individu atau organisasi dengan publik, yang mana tujuan dari PR ini seringkali merupakan kegiatan untuk persuade publik atau membujuk publik, ataupun selain publik di sana juga ada investor, ada mitra, ada karyawan, dan stakeholder lainnya. Jadi PR di sini itu dia tidak hanya berhubungan dengan eksternal perusahaan atau organisasi, tapi dia juga berhubungan dengan internal organisasi seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh PR di sini yaitu mempertahankan sudut pandang tertentu, ya. Jadi dia harus dapat mempertahankan point of view dari apa yang diinginkan oleh klien seperti itu. Nah, baik itu mungkin dari segi kepemimpinannya klien, ya, kepemimpinan klien. Klien di sini sekali lagi bisa individu maupun organisasi, ya, atau juga produk dari klien, maupun juga keputusan-keputusan yang dibuat. Nah, ini merupakan tugas PR agar pihak eksternal maupun internal dia tetap uh, mempertahankan point of view yang diinginkan oleh klien seperti itu, ya. Nah, lalu siapa sih yang menggunakan public relation ini? Jadi seperti yang dilihat di sini, ya, banyak pihak yang menggunakan public relation, baik secara individual seperti presiden, ya, ada tokoh politik, artis seperti itu, ya, di sini. Nah, ini kan juga termasuk individual dia, ataupun juga organisasi. Nah, organisasi dia mungkin ada labor unions, lalu hospital, lalu universities, lalu ada non-profit agency. Ini kan masuk dalam organisasi. Kalau politik kan tadi masuk ke individu. Lalu juga ada mungkin bisnis atau perusahaan, ya. Ada entertainment industry, internet companies, media, dan juga meskipun pemerintahan nih, ada state dan juga government, dia juga harus menggunakan public relation. Karena apa? Public relation itu seperti jembatan antara organisasi atau klien dengan publik atau dengan masyarakat, seperti itu. Jadi sangat penting untuk digunakan adanya public relation. Selanjutnya, nah, lalu apa sih tekanan-tekanan atau pressure yang terjadi pada abad ke-21 ini?
terhadap PR atau public relation, ya. Yang pertama ada job insecurity. Nah, jadi ketidakamanan kerja. Karena apa? Pasti kan banyak pihak yang mencoba untuk meruntuhkan klien ya, entah itu dari segi image-nya atau dari segi perusahaannya, seperti itu. Lalu lack of credibility, karena seperti yang kita tahu PR juga tidak banyak edukasi mengenai PR, ya. Lalu encouragement by people with non-public relation background. Jadi gangguan dari pihak-pihak yang mempunyai latar belakang dari non-PR itu sendiri atau non-humas, ya. Lalu ada kekurangan dari kepemimpinan, lalu ada beberapa praktisi yang minoritas, terus juga ini penguasaan teknologi baru dan juga kurangnya pengertian dari manajemen punca. Nah, ini kan juga merupakan tekanan-tekanan yang terjadi pada abad ke-21 ini. Oke, selanjutnya. Nah, the danger of spin. Spin sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini yang akhirnya banyak orang tidak mengerti apa yang diartikan dengan public relation. Jadi public relation itu meskipun kita bekerja untuk klien, tapi bukan berarti kita dapat membohongi publik atau membenarkan apa yang terjadi terhadap klien kita, ya. Nah, di sini ada spin. Lalu spin sendiri itu apa sih? Nah, spin itu merupakan di sini ada distorting ya, jadi pengdistorsian, obfuscating atau pengaburan, atau bukan dikaburkan, jadi seperti kayak arti aslinya itu disalahkan seperti itu. Nah, atau outright lying atau kebohongan untuk menciptakan to create the appearance of performance, untuk menciptakan penampilan kinerja yang maksimal, ya. Jadi seperti kebohongan-kebohongan yang diciptakan untuk membuat nama si klien ini baik, seperti itu ya. Itu lebih ke spin. Oleh karena itu jangan sampai spin itu sama dengan public relation. Jadi meskipun kita bekerja untuk klien, tapi bukan berarti kita dapat membohongi publik, seperti itu ya. Nah, sekarang compare or contrast antara marketing, sales, advertising, dengan public relation. Ini juga kebanyakan orang akhirnya salah paham. Nah, kalau ada PR atau public relation, apa bedanya coba dengan marketing, sales, atau advertising? Jadi sebenarnya mereka itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita lihat marketing, di sini marketing, sales, advertising, mereka itu sell an organization product. Jadi mereka menjual produk dari organisasi. Ya. Nah, kalau public relation, dia sell dalam tanda kutip the organization itself. Jadi kalau marketing, sales, dan advertising, mereka menjual produk dari perusahaan, tetapi kalau public relation, mereka menjual perusahaan itu sendiri. Menjual di sini dalam artian mempromosikan, ya, mempromosikan organisasi. Jadi sekali lagi kalau marketing dia menjual produk, kalau di sini lebih ke mempromosikan organisasi atau menjual organisasi itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, Edward Bernays, Definition of Public Relation. Lalu di sini ada arti dari public relation yang diartikan oleh Edward Bernays. Jadi dia mengungkapkan bahwa public relation merupakan information given to the public, informasi yang diberikan kepada publik, ya. Persuasion directed at the public to modify action. Jadi persuasi yang ditunjukkan kepada publik untuk merubah dari aksi, and effort to integrate action of an institution with its public and of the public with those of the institution. Jadi informasi yang diberikan kepada publik ini
dan juga persuasi yang ditujukan kepada publik untuk mengubah aksi maupun juga tindakan, dan upaya untuk mengintegrasikan tindakan suatu organisasi dengan publiknya dan juga publiknya kepada organisasi itu sendiri, ya. Lalu di sini apabila diartikan dari fungsinya, defining by the function, John Marston mengungkapkan dia ada pendekatan race, ya, race approach namanya. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Jadi ketika seorang PR profesional dihadapkan dengan tugas untuk bisa mempromosikan produk dari klien atau sedang membela reputasi dari klien, dia harus menerapkan pendekatan ini, pendekatan risk. Nah, apa itu risk? Yang pertama ada research. Nah, riset ini atau riset ya, dia melakukan riset tentang masalah yang sedang dihadapi. Jadi otomatis dia harus melakukan riset dulu tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Lalu yang kedua, dia dapat melakukan action ya atau aksi. Nah, aksi di sini yaitu mengidentifikasi aksi dari klien untuk kepentingan publik. Jangan lupa karena kita langsung bersinggungan langsung dengan publik, otomatis semua aksi yang dilakukan oleh klien itu harus mempunyai setidaknya ada kepentingan publik di situ. Lalu ada communication ya. Nah, communication ini mengkomunikasikan aksi ini untuk mendapatkan pemahaman, penerimaan, dan dukungan dari publik. Lalu yang terakhir ada evaluation. Evaluation di sini yaitu mengevaluasi komunikasi untuk melihat apakah pendapatnya dari publik tadi itu sudah dipengaruhi seperti itu. Nah, kalau yang ini dari Merson, yang ini Sheila Cloke-Crevy. Jadi ada profesor PR yang bernama Sheila Cloke-Crevy. Dia itu mengusulkan perpanjangan dari pendekatan RIS tadi. Jadi yang pertama kan ada RIS nih, lalu dipanjangkan jadi ROSI. Nah, ROSI ini kurang lebih sama dengan RIS, tapi dia lebih detail ya. Ada di sini ada objektif, strategis, implementation seperti itu. Nah, ROSI ini mengatur fungsi tujuan, strategi, dan juga implementasi antara research dan evaluasi. Jadi kalau yang pertama tadi habis riset langsung aksi, komunikasi, evaluasi. Tapi kalau di sini lebih ditekankan ada tujuannya seperti apa, strateginya apa, bagaimana implementasinya, baru dievaluasi. Seperti itu. Nah, lalu public relation practitioner must interpret management to the public. Di sini ada management to the public dan juga the public to the management. Ya, nah artinya apa? Jadi seorang PR yang profesional atau praktisi dari PR ini harus dapat menafsirkan manajemen kepada publik dan juga publik kepada manajemen. Biar apa? Tercipta komunikasi dua arah. Ya, tercipta komunikasi dua arah. Biar sama-sama enak. Entah itu antara manajemen kepada publik maupun publik kepada manajemen seperti itu. Nah, yang terakhir, publik yang dimaksud itu seperti apa sih? What is public? Nah, lalu public di sini yaitu nih a group of people atau sekelompok orang yang pertama menghadapi masalah yang sama, face a similar problem. Yang kedua, organize to do something about the problem, yaitu mengatur untuk melakukan sesuatu tentang masalah tersebut, ya. Dan yang terakhir, have a stake in an issue, idea,
or organization. Jadi memiliki kepentingan yang sama dalam suatu isu, ide, dan juga organisasi. Nah, oleh karena itu, ya, seorang PR itu harus dapat melakukan, yang pertama dia harus bisa sebagai advocate. Mungkin kalau lebih jelas sebagai pengacara gitu ya, pengacara dari perusahaan. Atau merekomendasikan, baik kepada perusahaan maupun kepada publik. Nah, PR juga harus dapat menjadi communicator yang baik juga, agar bisa dapat melakukan komunikasi kepada publik. Lalu PR juga harus dapat menjadi problem solver, pemecah masalah, baik untuk klien dan juga publik. Dan yang terakhir, seorang PR harus menjadi maestro opinion. Seorang maestro opinion. Kenapa? Dia kan harus itu tadi membuat opini agar wajah dalam tanda kutip klien ini agar tetap bagus di mata publik. Gitu. Oke? Mungkin itu saja dari saya tentang pengertian dari defining public relation atau hubungan masyarakat ini. Kurang lebihnya Budala mohon maaf, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.